Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap pengurus Masjid Jami Baitul Izzah yang saya hormati, para jamaah yang saya muliakan, kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, melimpahkan nikmatnya, sehingga alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertemu kembali, bisa hadir kembali, bisa duduk bersama, bermuajahah dan bersilaturahim kembali di tempat yang mulia ini, guna melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, baru saja kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapat pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan melalui taklim ini, mudah-mudahan menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kebaikan kita terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan melalui silaturahim ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua sehat walafiat, sehingga terus bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga mudah-mudahan rahmat dan kesejahteraan dilimpahkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, tabi'in, dan juga mudah-mudahan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang saya hormati, pada kesempatan ini saya sampaikan materi pelajaran sirah nabawiyah, masih berkaitan dengan hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Hijrah Nabi sebelumnya ada hijrah Nabi ke Habasah, ada hijrah Nabi ke Taif, dan kemudian yang terakhir sampai beliau meninggal dunia
yaitu hijrahnya ke kota Madinah atau yang disebut dengan Yasrib. Kalau di Quran bahasanya Yasrib. Perjalanan hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah saya sampaikan, ketika mau berangkat rumah Nabi dikelilingi oleh banyak pemuda yang siap membunuh Nabi. Pemuda-pemuda itu diambil dari berbagai macam kabilah. Sengaja itu dilakukan, tujuannya ketika Nabi nanti terbunuh, maka keluarga Nabi tidak bisa menuntut. Maka akhirnya begitu mau keluar Nabi dari rumah Nabi, sesuai dengan perjanjiannya dengan Abu Bakar Siddiq, beliau berangkat. Begitu mau keluar, beliau tahu bahwa di sekeliling rumahnya ada yang siap membunuhnya. Beliau mengambil pasir, dia bacakan wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsiru. Lemparkan ke atas, maka pemuda di keliling rumah Nabi semuanya tidur, bukan mati, semuanya tidur, sehingga akhirnya Nabi keluar gak ada yang tahu. Fahum la yubsirun, mereka gak ada yang lihat, mereka tidak ada yang melihat, semua ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi keluar bertemu dengan Abu Bakar Siddiq dan kemudian bersembunyi. Bersembunyi yaitu di sebuah gua, di sebuah goa. Goa itu namanya Goa Saur, ada yang nyebut Goa Sur. Masuk di dalamnya, dan sesuai dengan rencana Nabi mau tinggal di goa itu selama 3 hari 3 malam. Dan itu pun perjanjian dengan orang yang akan bawa kendaraan yang akan menunjuki beliau ke kota Madinah. Bersembunyi beliau bersama Abu Bakar Siddiq. Begitu sudah berada dalam persembunyiannya, orang-orang kafir Quraisy yang hendak membunuh Nabi, anak-anak muda yang siap membunuh Nabi, akhirnya sadar kembali. Begitu sadar kembali, sangat marah mereka karena didapati Nabi sudah tidak ada, yang ada sepupunya, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu an. Maka akhirnya orang-orang kafir Quraisy mencari Nabi, mencari Nabi min kulli jihatin, dari semua jihad, ke arah depan, ke arah belakang, samping kanan, samping kiri, semua cari. Bahkan sampai orang kafir Quraisy itu mengadakan sayembara. Sayembara itu adalah maksudnya siapa saja yang bisa mendapatkan Nabi hidup atau mati, atau siapa saja yang menunjukkan Nabi ada di mana, dia akan diberikan hadiah 100 ekor unta. Hadiah yang menggiurkan, 100 ekor unta. Cuma nunjukin dong, no, Nabi Muhammad ada di sana. Ya. Maka akhirnya beliau itu tidak ketemu. Sebenarnya yang cari sampai ke goa, yang cari sampai ke goa, dan bahkan Abu Bakar Siddiq lihat ada orang yang mencarinya sampai ke goa. Abu Bakar Siddiq lihat, cuma yang nyari nggak bisa lihat. Karena apa? Matanya dibutakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak bisa lihat. Padahal ukurannya ukuran bisa lihat. Selamat sampai Abu Bakar Siddiq di dalam gua menangis karena lihat yang carinya itu. Udah lihat Abu Bakar Siddiq yang carinya itu.
Mungkin nangisnya khawatir bahwa beliau dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ketangkep ya nggak selamat. Akhirnya Nabi kita menyadarkan Abu Bakar Siddiq, melihat Abu Bakar Siddiq yang menangis, kata Nabi, la tahzan innallaha ma'ana. Itu kata-kata Nabi, la tahzan innallaha ma'ana. Artinya kamu tenang, jangan sedih, Allah bersama kita. Kamu jangan sedih, Allah itu bersama kita. Yang dimaksud Allah bersama kita, Allah terus akan melindungi kita. Itu yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar Siddiq. Selama dalam persembunyiannya, Nabi makan dari mana? Selama dalam persembunyiannya, Nabi makan dari mana? Ternyata ada yang nganterin. Siapa? Yaitu Siti Asma binti Abu Bakar Siddiq. Jadi Siti Asma itu saudaranya Siti Aisyah ya. Kan Abu Bakar Siddiq mertua Nabi. Jadi diantarkan itu makanan asal jam sekian misalnya datang. Dan selain itu, yaitu anaknya Abu Bakar Siddiq yang laki-laki juga sama, suka datang ke tempat persembunyian. Tujuannya memberitakan tentang kondisi orang Quraisy pada waktu itu. Misalnya namanya Abdullah bin Abu Bakar Siddiq, itu misalnya dia nyampur dengan orang-orang Quraisy. Nanti ketika ada pembicaraan tentang Nabi, pembicaraan tentang Abu Bakar Siddiq, maka nanti yang penting itu semua disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan ayahnya. Sampailah bersembunyi di dalamnya itu sampai 3 malam. Begitu 3 malam, Nabi keluar dari persembunyiannya dan sudah janji dengan penunjuk jalan. Pas pagi-pagi hari yang ketiga, penunjuk jalan datang. Ya, yang cari sudah berhenti. Berita yang disampaikan oleh putranya Abu Bakar Siddiq, berangkatlah ke Madinah. Ternyata begitu di perjalanan masih ada yang ngejar. Itu yang namanya Surokoh namanya Surokoh. Surokoh kejar Nabi, tahu ini Nabi, dikejar, didekati dengan kudanya. Asal sudah dekat, kuda kakinya mendem. Ya, asal kudanya mendem, kakinya tuh mendem, ya terguling. Kudanya terbalik. Kalau kudanya terbalik, yang nunggangnya terbalik juga pasti. Iya kan? Iya. Akhirnya sudah, terus perjalanan Nabi dilanjutkan. Dia masih penasaran. Itu mah kebenarannya kecelakaan ya. Naik lagi dia, kejar lagi, sudah dekat, terbalik lagi. Itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Surokoh kembali ya dengan tangan kosong, gak dapat hadiah, berarti gak dapat. An-nuzulu bi Quba'a awwalu masjidin buniya fil Islam. Begitu Nabi sampai di sana, hijrah ke Madinah, itu nggak langsung nyampe ke Madinah, nggak langsung nyampe ke tempat misalnya yang Nabi tinggal, tapi Nabi singgah dulu di satu tempat namanya Quba. An-nuzul bi Quba. Jadi ada satu tempat namanya Quba. Quba itu sekitar antara masjid sekarang kan jadi Masjid Quba tuh, ya,
Jadi Masjid Quba itu jarak Masjid Quba ke Masjid Nabawi sekitar 5 kiloan. Sekitar 5 kiloan. Berarti kayak di Mekah ke Tanim ya. Kayak dari Mekah ke Tanim. Dari Masjidil Haram ke Tanim sekitar 5 kiloan. Ya. Kemudian dari Masjid Nabawi ke Kuba sekitar 5 kiloan. An-Nuzul, mampir Nabi di Kuba. Dan kemudian awwalu masjidin buniya fil Islam, judulnya Nabi singgah di Kuba. Dan kemudian ada masjid yang dibangun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah masjid pertama yang dibuat di dalam Islam. Masjid Quba itu masjid paling duluan dalam Islam itu. Awwalu masjidin buniya fil Islam, masjid pertama yang dibangun dalam Islam adalah Masjid Quba. Wa shalar Rasul sallallahu alaihi wasallam Quba. Begitu Rasul sampai ke Kuba, mampir, yaitu di hari tanggal 2, hari tanggal 2 bulan Rabiul Awal, bulan Maulid tanggal 2, Al-Muwafaq 30 min September, yaitu bertepatan dengan tanggal 30 September tahun 622 Miladiyah ya. 622 Masehi. 30 September tahun 622 Masehi. Tanggal Rabiul Awalnya yaitu tanggal 2. Ba'da'an makasa salasa asrota sanatan, setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah selama 13 tahun, hidup dalam keadaan sempit, mamnu'an minal jahri bid-da'wah, yang dicegah ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwah dengan terang-terangan. Ingat, dalam sejarah Nabi diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun. Berarti dari umur 40 tahun beliau dakwah, mengajak umat untuk menyembah hanya kepada Allah, tidak menyembah keselain Allah. Dari umur 40 tahun. Dari mulai dakwah dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan Nabi sekitar 3 tahun, kemudian dilanjutkan karena ada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dakwahnya dengan terang-terangan. Maka setelah 3 tahun beliau itu dakwah dengan terang-terangan, sehingga mengajak kaumnya, mengumpulkan kaumnya. Kemudian Nabi sampaikan kepada mereka. Itu dakwah dari mulai umur 40 tahun sampai lamanya sekitar 13 tahun. Kalau 13 tahun berarti secara sembunyi-sembunyi 3 tahun. Dakwah terang-terangan udah 10 tahun ya. Udah 10 tahun hijrah ke Nabi ke Madinah. Berarti Nabi usianya waktu itu 53 tahun. Nanti Nabi di Madinah 10 tahun sampai meninggal. Berarti Nabi meninggalnya umur 63 tahun. Gampang ingetinnya ya. Jadi dakwah Nabi itu sebelum hijrah ke Madinah sudah 13 tahun. 3 tahun secara sembunyi-sembunyi dan 10 tahun sudah terang-terangan. Maka
begitu sampai di Kuba, wa qad aqama bi Quba isnataini wa isrina lailatan, bahwa beliau tinggal di Kuba mampir sekitar 22 malam, 22 hari. Nabi di Kuba sekitar 22 malam. Bahasanya isnataini wa isrina lailatan, 22 malam tinggal baina ashabih, bersama sahabat-sahabatnya, baik minal muhajirin wal ansor, baik bersama sahabat muhajirin maupun sahabat ansor. Di situ sudah ada orang-orang muhajirin ya. Apa sebabnya? Karena Nabi hijrah ke Madinah itu belakangan. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah sudah banyak sahabat-sahabat Nabi yang hijrah ke Madinah. Makanya perkembangan Islam sangat cepat di Madinah, karena sahabat-sahabat Nabi sudah banyak di Madinah. Nabi dijemput berarti sudah kumpul bersama Nabi, baik sahabat muhajirin maupun sahabat ansor, dengan aman dan tentram. Sahabat muhajirin adalah sahabat Nabi yang asli orang Mekah hijrah ke Madinah. Kalau sahabat ansor adalah sahabat Nabi asli orang Madinah yang menolong sahabat-sahabat Nabi dan juga menolong Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat muhajirin, sahabat Nabi orang Mekah hijrah ke Madinah, artinya muhajirin orang-orang yang hijrah. Kemudian kalau sahabat ansor artinya penolong, berarti sahabat Nabi asli orang Madinah yang menolong Nabi dan sahabat-sahabat muhajirin. Apa sebabnya? Karena sahabat-sahabat yang hijrah dari Mekah harta bendanya nggak dibawa, rumahnya nggak dibawa, hartanya nggak dibawa. Makanya akhirnya sahabat-sahabat ansor itulah yang menolong sahabat-sahabat Nabi yang dari Mekah, yang disebut dengan sahabat muhajirin. Wa qad bana fi tilkal muddah masjida Quba, maka akhirnya di masa waktu yang cuma 22 malam beliau membangun sebuah masjid namanya Masjid Quba. 22 malam tuh ya, cuma 22 malam. Di masa itulah Nabi membuat satu masjid, masjid yang pertama dalam Islam ini namanya Masjid Quba atau Masjid Ussisa ala Taqwa alladzi wasafahu Allahu annahu masjidun ussisa ala taqwa. Masjid Quba itu disebut masjid yang dibangun di atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an ada ayat begini, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Artinya la masjidun ussisa ala taqwa, sungguh masjid yang dibangun atas dasar takwa. Yang dimaksud adalah Masjid Quba min awwali yaumin, dari sejak hari yang pertama. Ahakku itu lebih berhak angtakuma fi, bahwa kamu sholat di masjid itu. Fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu, di dalamnya ada banyak orang yang ingin mensucikan diri. Allah yuhibbul mutahhirin, Allah itu cinta kepada orang-orang yang mensucikan dirinya. Para jamaah yang saya hormati, cuma setelah Masjid Quba dibangun, ada
orang yang gak seneng. Biasa itu, ya. Ada orang yang gak seneng, yakni orang-orang munafik. Orang munafik yang dia itu agamanya Nasrani, dia membangun sebuah masjid lagi yang tidak jauh dari Masjid Quba. Sengaja dia buat, tujuannya adalah untuk agar umat Islam itu pecah. Namanya juga Masjid Diror, bahasa Al-Qur'annya juga nyebutnya Masjid Diror, masjid yang membahayakan, masjid yang memecah belah, yang membuat orang menjadi kufur dan memecah belah di antara orang-orang mukmin. Dijelaskan oleh Allah itu di dalam Al-Qur'an. Ada di dalam surat At-Taubah. Di surat At-Taubah ada ayat begini, walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illal husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Orang-orang yang membuat Masjid Diror namanya, dan membuat orang biar jadi kufur, dan tujuannya biar tidak akur, pecah belah antara umat Islam. Namanya Masjid Diror. Dia bersumpah bahwa yang dia lakukan tidak lain adalah kebaikan. Ngomongnya begitu biasa, ya. Tetapi Allah memberikan persaksian bahwa mereka itu adalah orang-orang yang berdusta. Biasa ketika orang melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh, itu diajak ke masjid ini. Ya, diajak ke Masjid Quba. Rata kayaknya. Ya, semua orang yang melaksanakan haji, semua orang yang melaksanakan umroh diajak ke Masjid Quba untuk melakukan sholat di dalamnya. Masjid yang pertama dibangun di dalam Islam. Sholat di masjid ini punya keunggulan. Sholat di Masjid Quba ini punya keunggulan, punya keistimewaan. Bahkan dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baiti summa ata masjida Quba fasalla fihi salatan kana lahu ka ajri umratin. Ibnu Majah wan Nasa'i. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, diriwayatkan pula oleh Imam Nasa'i. Kata Nabi, man tatahhara fi baiti, siapa orang yang bersuci di rumahnya. Siapa orang yang bersuci di rumahnya, berarti di rumahnya mandi misalnya. Di rumahnya mandi, dia berwudu, berpakaian rapi. Summa ata masjidah Quba'in, kemudian dia berangkat menuju Masjid Quba. Fasalla fihi salatan, dan kemudian dia melakukan salat di dalam masjid itu. Kana lahu ka ajri umratin, maka orang itu akan mendapatkan pahala seperti melaksanakan umroh. Ya, orang yang sholat di dalam Masjid Quba, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan umroh. Berarti pahalanya luar biasa. Banyak keunggulan, keutamaan yang kita dapatkan ketika orang melaksanakan haji atau umroh. Kalau orang melaksanakan haji atau umroh, pasti
akan sholat di dalam masjid namanya Masjid Nabawi, yang di dalamnya ada makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang didampingi oleh dua mertuanya, yaitu Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Kalau kita sholat di Masjid Nabawi, pahalanya seperti orang lebih utama daripada sholat 1000 kali di masjid lain. Luar biasa. Coba sholat 1000 kali, pasti pegel, nggak kuat kali kita. Iya. Jadi kalau sholat 1 kali di Masjid Nabawi, sholatun fi masjidi hadza, kata Nabi, 1 kali sholat di masjidku ini, maksudnya di Masjid Nabawi, itu afdalu min alfi sholatin fi masiwa, itu lebih utama daripada 1000 kali sholat di masjid lain. 1 kali itu masih lebih utama dibanding 1000 kali sholat di masjid lain. Ada kekecualian, illal masjidal haram, kecuali di Masjidil Haram. Berarti kalau Masjidil Haram lebih hebat lagi pahalanya dibanding dengan di Masjid Nabawi. Wa sholatun fihi fil Masjidil Haram, maksudnya abdalu min mi'ati alfi sholatin fima siwa, 1 kali sholat di Masjidil Haram itu lebih utama dibanding dengan 100.000 kali sholat di masjid lain. Masya Allah. Makanya begitu pulang pahalanya udah banyak banget. Begitu balik umroh, balik haji, pahalanya luar biasa banyaknya. Tapi jangan libur sholat ya. Ada kan ceritanya, orang pulang haji nggak sholat. Pulang haji nggak sholat. Karena apa? Karena pahala sholatnya masih banyak. Bekas sholat di Masjid Nabawi dengan sholat di Masjidil Haram, makanya dia libur dulu sholat juga pahalanya masih banyak. Ada yang begitu ceritanya. Para jamaah yang saya hormati, itu keutamaan ya. Itu keutamaan, itu adalah keunggulan. Jadi jangan, kalau misalnya bahasanya itu keunggulan, itu sebagai namanya targhib, mendorong kita agar kita senang melakukannya. Makanya orang kalau di sana itu sholat, masya Allah, berebut, ya, semua juga pada kesana. Ya, kalau di Madinah ke Masjid Nabawi orang, masya Allah, ketika mau berangkat di jalan ramai, di masjidnya ramai. Begitu pulang ramai lagi. Ya, di Masjidil Haram kalau Jumatan jangan berangkat seperti di sini. Ya, kalau di sini mah jam 12 kurang 5 masih ada kosongnya. Ya, kalau di sana jam 9 nggak bisa masuk. Jam 9 nggak bisa masuk, dijaga sama askar, udah nggak masuk. Ya, saya pernah jam 9 berangkat, kata saya ini di Indonesia udah tampil banget. Ya, jam 9 jaga nggak bisa masuk, akhirnya kita sholat Jumatan di hotel orang. Itulah apa namanya, karena ada targhib itu, targhib itu berarti kabar gembira, pahala yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti orang berangkat haji. Berangkat haji itu jangankan yang nggak punya duit, yang punya duit aja masih susah juga kan berangkatnya. Bukan nggak punya duit, duitnya banyak, tapi berangkatnya masih susah juga, pakai nunggu. Tapi katanya sekarang mah ada yang cepet, ada yang harganya 150, ada yang harganya 250, ada yang harganya 375, masya Allah. Ya, itu mungkin ada tingkatan-tingkatannya. Kalau baca di selebaran itu
yang 375 hotelnya bintangnya 5. Ya misalnya begitu modelnya, mungkin tempatnya yang kan kalau haji-haji seperti plus kayak gitu, tempatnya itu di Mekahnya dekat ke Masjidil Haram, di Madinahnya dekat ke Masjid Nabawi, kemudian di Minanya dekat ke Jamarot. Barangkali begitu tuh pertimbangan saya, karena saya mah termasuk orang yang jauh dapatnya waktu berangkat haji, karena namanya hajinya haji reguler ya. Maka begitu di Mekah itu tinggalnya jauh dari Masjidil Haram sampai naik mobil 2 kali. Berarti bayangkan tuh naik mobil 2 kali, ya berarti jauh kan. Walaupun jauh itu jauh muter, bukan jauhnya jarak sebenarnya, ya cuma muter gitu. Saya waktu itu bilang sama guru, kata saya, Haji, saya tinggalnya di hotel ke Masjidil Haram 2 kali naik mobil. Dia jawab, bagus, berarti mau mobilan terus. Mau mobilan terus, kan mobilnya nggak berhenti ya. Mobilnya jam berapa aja kita ke Masjidil Haram tetap ada, muter aja dia, muter aja. Pertama dari hotel itu namanya ke terminal ya, ke terminal, lupa saya udah namanya. Dari terminal baru ke Masjidil Haram. Itu dari hotel kita ke tempat itu mah, ke tempat itu, ke terminal itu nggak berdesak-desak gitu, cuma sama orang Indonesia sama. Begitu sudah sampai terminal menuju Masjidil Haram, wow, berdesakan sama semua negara. Ya, udah kebayang. Para jamaah yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat kita semua, dan mohon maaf apabila ada yang saya sampaikan kurang berkenan, ada yang saya sampaikan ada kesalahan dan kehilapan. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah